Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Faqala ta'ala, Allah berfirman, jamaah semuanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman kepada kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, Allah pun juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan perkataan yang benar itu, yuslih lakum a'malakum, maka niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Allah yang dengan Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah setiap perbuatan maksiat, ikutilah setiap perbuatan buruk, engkau ikuti dengan perbuatan yang baik, perbuatan amal soleh. Karena perbuatan amal soleh itu akan menghapus kemaksiatan yang telah dilakukan. Dan diakhiri dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah semuanya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hendaklah kita semuanya ini memperlakukan setiap manusia, siapa saja, dengan akhlak yang mulia. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, kembali khotib mengajak pada khotib pribadi dan jamaah semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan ke dalam dada kita, yang telah menanamkan kepada jiwa kita, yaitu nikmat keimanan, nikmat iman. Dan dengan nikmat iman itu, Allah mudahkan langkah kita untuk mendatangi masjid Allah dan khusyuk mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan bagi setiap kita,
yang menjadi teladan bagi semua manusia. Allah mengutus Rasulullah SAW untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita setiap adab dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Maka khatib mengatakan jazakumullah khairan kepada jamaah semuanya yang saat ini duduk dengan rapi di saf pertama. Ini adalah saf terbaik. Khatib juga mengapresiasi kepada seluruh jamaah yang mendatangi sholat Jumat ini dengan pakaian terbaiknya, bukan pakaian asal-asalan, pakaian terbaiknya. Datang ke masjid kemudian membawa pakaian terbaiknya. Barakallahu fikum. Karena ini bagian dari sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Khatib juga mengapresiasi kepada para bapak-bapak yang membawa anaknya, mendudukkan anaknya, dijaga dengan tertib anaknya, supaya mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW yang semoga kita nanti semuanya mendapatkan syafaat darinya. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, pekan yang lalu di waktu yang sama, tepat berdiri di sini, seorang khatib yang memberikan wasiat ketakwaannya untuk sebagai bekal 1 pekan ke depan sampai pada hari ini. Maka izinkan khatib pada kesempatan siang hari ini mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah semuanya untuk berwasiat tentang ketakwaan. Kenapa setiap Jumat khatib selalu memberikan wasiat tentang ketakwaan? Tidak sah sholat Jumat tanpa ada wasiat takwa dari khatib, tidak sah. Takwa sebagai bekal kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Takwa yang setidaknya 1 pekan ke depan menjadi bekal untuk kita hidup 1 pekan ke depan. Khatib mewasiatkan tentang ketakwaan. Kenapa kok takwa? Mungkin ada di antara kita yang pekan ini dan pekan yang lalu mendapatkan musibah tentang kesehatan. Ada di antara kita yang mendapatkan musibah tentang sakit. Mungkin ada di antara keluarga kita, di antara kita yang mendapatkan musibah tentang ekonomi. Sulitnya mencari sesuap nasi, sulitnya membayar SPP untuk anak-anak kita, sulitnya membayar listrik yang sudah berbunyi, kontrakan yang sudah ditagih oleh majikannya. Maka setiap pekan khatib itu memberikan wasiat takwa. Sebagai apa? Sebagai bekal jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang hadir pada kesempatan siang hari ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar di setiap masalah-masalahnya. Ayolah hadirin azza wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan memberikan nasihat kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian. Nasihat yang pertama adalah untukmu para ayah, untukmu para suami, yang semuanya yang hadir di sini semuanya laki-laki semuanya, tidak ada satupun yang perempuan. Maka untuk para ayah dan para suami yang saat ini hadir, ingatkah kita saat kita menjabat tangan wali dari istri kita dengan ucapan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkur halan, atau dengan bahasa Indonesia, saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kalimat yang begitu berat sekali. Maka untuk para ayah dan para suami, menjadi laki-laki para suami dan ayah itu adalah menjadi qawwam 'alan nisa. Para ayah adalah pemimpin keluarga, para suami adalah pemimpin keluarga. Qawwam laki-laki itu ada beban tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.
Maka satu ayat yang menjadi pengingat bersama kita bersama. Satu ayat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka. Para ayah, para suami, tidak gampang, tidak mudah menjadi ayah dan suami itu. Berat rasanya, berat sekali. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Neraka yang nanti setiap dari mata kita akan melihat neraka. Ketika neraka dihadirkan dengan 1000 rantai, neraka akan ditarik 1000 rantai. Yang satu rantainya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik, dihadapkan dengan kedua mata kita. Kita melihat persis bagaimana neraka itu. Maka kondisi di neraka Allah memberikan gambaran dalam surat Fatir. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna. Para penduduk neraka seluruhnya berteriak Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari sini ya Allah. Niscaya aku akan berbuat amal soleh tidak seperti dulu ketika di dunia aku berbuat maksiat ya Allah. Keluarkan aku dari sini. Kemudian Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah menjawab, bukankah aku sudah memanjangkan usiamu? Sama semuanya, dipanjangkan usianya 24 jam, sama semuanya. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi di sana ada sebagian orang yang berpikir dan ada sebagian yang tidak mau berpikir. Digambarkan di antara kehidupan neraka saat itu, wahum yastarihuna fiha, malaikat itu berteriak, penduduk neraka itu berteriak semuanya. Namun ada satu perkataan penduduk neraka yang dengan teriakan yang keras, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Siapa Malik? Kita semuanya tahu siapa itu Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sampaikan kepada Rabbmu, wafatkan aku saja, matikan aku, karena merasa tidak kuat dengan siksaan neraka. Maka para ayah, para suami, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu benar-benar untuk dipraktekkan. Maka nasihat berkaitan dengan para ayah dan para suami yang pertama adalah untukmu para ayah, bekali diri selain iman dan takwa, bekali diri dengan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mengangkat derajat seorang hamba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat sebuah keluarga bagi siapa saja yang dia mencari ilmu dengan sebenar-benarnya. Ilmu dalam satu pekan, apa ia tidak ada waktu untuk belajar? Dalam satu pekan, apa ia tidak ada waktu untuk menghadiri majelis taklim? Seberapa sibukkah engkau sehingga engkau setiap hari bekerja. Padahal di satu sisi ada anak dan keluarga yang harus engkau jaga dari api neraka. Maka sempatkan ajak istri dan anak untuk belajar bersama. Yang kedua, untukmu para ayah dan para suami, jadilah teladan dalam keluarga. Ayah dan suami yang menjadi pemimpin dalam keluarga, maka menjadi momentum untuk menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Apa
yang memberatkan kalian? Apa yang memberatkan kita untuk masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam dengan sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa yang memberatkan para ayah dan para suami untuk mengajak anaknya ke masjid? Apa yang memberatkan menggendong anaknya, mengajak menuntun anaknya ke masjid? Banyak di antara kita yang menyuruh anaknya, nak silahkan ke masjid. Nah, di satu sisi para ayah dan orang tuanya duduk di rumah, main handphone di rumah, menyuruh anaknya, nak silahkan ke masjid. Nah, tapi di satu sisi seorang ayah tetap di rumah. Saya katakan zalim itu yang seperti itu, zalim sekali, yang menjadikan anak pergi ke masjid, tapi di satu sisi seorang ayah tetap di rumah. Ayah tidak tahu bagaimana anak membuat onar di masjid. Gak tahu ayahnya. Berbuat onar di masjid, teriak-teriak, sana sini, lari-larian. Ajak anaknya, dampingi anaknya. Jadilah teladan bagi keluarga. Apa susahnya seorang ayah mengajak kepada anak dan istrinya untuk pergi ke majelis taklim? Sesibuk itukah engkau sehingga engkau tidak sempatkan keluarga untuk pergi ke majelis taklim? Nasihat yang ketiga untuk para suami dan para ayah, libatkan istri dan anak dalam perjuangan dakwah. Libatkan istri dan anak dalam perjuangan dakwah. Dakwah tidak hanya berdiri di mimbar-mimbar. Lah. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itulah dakwah. Dakwah adalah berani meninggikan syiar-syiar agama Islam. Dakwah itu berani sholat di masjid. Dakwah itu berani menutup aurat. Dakwah itu berani mengajak istri dan anaknya untuk menutup auratnya. Dakwah itu berani untuk menasihati kanan dan kirinya. 3 nasihat untuk para suami dan ayah. Berikutnya, nasihat untuk anak-anakku laki-laki yang sudah balik dan yang belum balik. Untukmu anak-anakku semuanya, bersyukurlah kalian bahwa di samping kalian, di depan kalian ada orang tua kalian. Orang tua kalian yang doanya itu mustajab jika dipanjatkan kepada Allah. Bersyukurlah kalian anak-anakku semuanya yang hadir di Masjid Al-Amin saat ini. Di rumah kalian, saat ini di rumah kalian ada ibu kalian yang menunggu, yang dengan hati bangga melihat anaknya pergi ke masjid dengan baik. Ibumu yang harus engkau bakti 3 kali lebih banyak daripada bapakmu. Ummuka 3 kali kita harus berbakti kepada ibu kita dan pada ayah kita. Anak-anakku semuanya, rasa syukur itu maka engkau praktikkan dengan sebaik-baiknya dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Engkau mampu menjadi pelayan buat bapak ibumu. Mau ketika kamu itu disuruh, nah tolong belikan ini nak, nah tolong belikan itu nak, nah tolong angkat jemuran itu nak, nah tolong ayah dipijitin nak. Bersyukurlah engkau masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua kalian. Dan yang terakhir nasihat untuk anak-anakku semuanya, laki-laki itu nak berbeda sama perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu beda sama perempuan. Anak-anakku semuanya yang saat ini hadir, gak ada satupun perempuan. Syiar-syiar agama Islam kebanyakan itu adalah untuk laki-laki. Azan tak boleh, seorang perempuan azan gak boleh. Laki-laki, maka kalian belajarlah azan dengan baik. Belajarlah azan, belajarlah iqamah. Imam sholat laki-laki, yang ada imam sholat perempuan di sini, laki-laki. Maka kuatkan hafalan kalian, pantaskan dirimu dengan adab mulia. Maka percuma seseorang yang memiliki hafalan banyak tapi adabnya buruk. Lah, ayo hadirin anak
azallahu wa iyyakum, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah. Khatib mengapresiasi pada anakku semuanya yang saat ini duduk dengan tertib dan tenang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nasihat untuk para lelaki, para ayah, para suami dan anak-anakku semuanya. Semoga nasihat ini juga bermanfaat untuk khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang semoga dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan sebaik-baik permohonan. Kita meminta kepada Allah semoga dalam satu pekan ke depan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.